Seperti Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk. Shalom Horas. Ya, mungkin ada yang karo juga mejua-jua mungkin. Ya, ada yang thank you buat kehormatan ini teman-teman. Gua ke Medan ada beberapa kali, tapi baru kali ini benar-benar ngomong di antara teman-teman muda. Jadi apa, it is safe to say, apa ya, nggak berlebihan kalau gue bilang Medan itu salah satu yang paling kenceng suaranya. Dan kalian, ya. Maksudnya ini jumlahnya nggak sampai banyak, tapi suara kalian tuh kenceng banget. Saya pikir gila, ini jarang-jarang suara yang jemaatnya ngalahin musiknya. Padahal musiknya juga kenceng, tapi kalian lebih kencang lagi. Jadi selalu sebuah kehormatan, sukacita bisa sharing. Dan tak terkecuali saat ini. Jadi kasih tema dengan judul When You Love Someone. Ada dua kemungkinan, gue mau ngomongin tentang pacar-pacaran atau gue ngomongin tentang cinta yang sejati. Ya anakku ntar lagi umur 14, yang paling tua, dari kelas 2 mau naik kelas 3. Ya dia udah ditaksir orang dan menunjukkan dia naksir orang. Ya kemarin akhirnya karena nggak boleh pacaran, mereka udah mengungkapkan dua-duanya saling suka gitu ya. Dan kalau diinget masalahnya pas dia sekarang udah kelas 2 SMP, gue dulu lebih kecil lagi naksir-naksiran orang. Ya, dari TKB udah naksir orang. Dan kelas 5 SD udah nembak, kelas 6 nembak lagi, 7 nembak lagi, 8 nembak terus pokoknya, nggak ada yang terima. Pacaran cuma 2 kali. Dan yang kedua menikah sampai hari ini. Kita udah 20 tahun bareng. Ya, 2 tahun temenan, 3 tahun pacaran, setahun tunangan, 15 tahun menikah. Dan perjalanan teman-teman, karena kerap kali kita nggak bisa bedain apa itu cinta. Kita pikir suka itu cinta. Enggak. Ya, kayak kita suka sepak bola misalnya, kayak gue tadi kita nyari jersey PSMS kan gitu, tokonya tutup ya. Dan beda, suka sama cinta itu beda. Malam ini ada bola ya, jadi gue berharap nggak terlalu panjang. Jadi takutnya gue khotbah ada yang live stream gitu kan di HP-nya. Dan kita akan ngomongin tentang cinta sejati, karena gini, when you love someone itu pastikan bahwa itu cinta yang benar. Bukan cuma sekedar ngefans, semacam suka, beda ya. Suka sama cinta itu lain. Ya, bahkan di Indonesia bisa jadi cinta sama sayang juga bisa, dua makhluk yang berbeda. Yang kita mesti pastikan bahwa when you love someone, it's truly love. Ketika lu mengasihi seseorang itu beneran cinta, beneran sayang. Bukan cuma sekedar ngefans dan suka-suka yang gitu doang. Oke, kenapa mesti mengetahui dulu cinta sejati sebelum kita mulai cinta-cintaan, mulai naksir-naksiran atau pacar-pacaran atau bahkan menikah? Ya karena Matius 24 ayat 12 Tuhan Yesus bilang kayak gini, ini sebuah kenyataan yang menyedihkan gitu ya. Nampaknya, cinta nampaknya, the sad reality is, ya satu kebenaran yang menyedihkan adalah Tuhan Yesus bilang gini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya makin banyak orang yang ninggalin Tuhan, makin banyak orang yang cuekin Tuhan, makin gak peduli sama Tuhan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Ya dunia ini makin gak kenal apa itu cinta. Ya ketika teman-teman ketik love di search buat image, yang muncul bisa seks. Dunia gak ngerti apa itu cinta. Dia pikir hawa nafsu itu cinta, padahal enggak. Ya. Jadi kita harus kulik dulu cinta sejati itu apa sih? Kita ke 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 dan 19 sampai 20, nanti akan mental-mental sedikit ke beberapa ayat tertentu. Tapi akan kembali lagi ke 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, terus ayat 19 sampai 20. Ya Yohanes murid yang dikasihi Yesus, dia punya predikat itu di Alkitab. Dikatakan Yohanes itu murid yang dikasihi Yesus, dia ngomong tentang cinta sejati. Ya, dia bilang gini, this is love. Inilah kasih itu. Oke, kalau nanya apa arti cinta sama tiap orang di ruangan ini, kita bisa kelar minggu depan. Karena setiap orang punya pendapat sendiri. Ya panjang pendek jawaban tergantung kadar kegombalan masing-masing. Makin gombal, makin panjang penjelasan tentang cinta. Tapi ini bukan tentang pendapat lu dan juga jelas bukan tentang pendapat gue. Tapi tentang firman Tuhan sendiri. Ya menurut firman Tuhan yang diutarakan oleh murid yang paling Yesus kasihi. This is love, inilah kasih itu, ini cinta. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita
dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang duluan mengasihi Tuhan, tapi Tuhan dulu yang mengasihi kita dan dia membuktikannya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib, untuk menebus kita dari dosa. That's how much He loves us. Segitu dia mengasihi kita, segitu besar dia mengasihi kita. Kita kenal Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar, for God so loved the world. Kita bukan hanya dikasihi, teman-teman, Anda bukan hanya disayang, tapi terlalu disayang. So loved. Sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya untuk menebus kita, biar kita gak binasa. Segitu besarnya cintanya kepada kita. And that's love. Itu cinta. Ya, selain itu diragukan itu cinta atau bukan. Patokannya selalu Yesus. Ya. Dan cinta ini nampaknya sesuatu yang kita mesti terima dulu. Dan memulihkan kita dulu sehingga kita dimampukan untuk baru mencintai yang lain. Dengan cinta yang sama. With the real love. Dengan cinta yang sebenarnya. Ya. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Dijelaskan betapa uniknya cintanya Tuhan. Betapa cintanya Tuhan itu di kategori dari dirinya sendiri. Nggak ada yang menyamai. Itu maksudnya. Ya. Roma 5 ayat 6 sampai 8, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia. Belum mulai pertandingannya. Siapa kita? Sebentar dulu. Ya, masih 24-5, tenang aja. Ya. Saya juga nungguin, emang lo doain nungguin. Gue juga menonton bola, ya kan? Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Orang-orang durhaka. Durhaka artinya yang berubah setia. Ngomongnya sayang tapi hidupnya gak nyambung. Gak membuktikan sayangnya. Katanya sungguh-sungguh tapi gak kelihatan. Gak ada buktinya. Durhaka. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Orang benar banyak musuhnya kalau di Indonesia. Ya. Dan jarang yang mau mati buat orang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Itu masih mungkin. Ya buat orang benar nggak ada yang tertarik. Tapi orang baik mungkin ada yang mau mati buat dia. Akan tetapi Allah. Ya, menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan udah bertobat, udah pelayanan, udah hidup kudus. Udah benar. Ya kan, tiap tahun kami ini di tahun ketiga kami bikin namanya Real Love Conference. Konferensi cinta sejati. Karena kami mau belajar asmara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya 2 tahun pertama kami buka buat gereja sendiri, isinya kita-kita aja, tapi menyadari ternyata masalah asmara tuh kompleks. Ada orang-orang yang pernah menikah tapi gagal, akhirnya bercerai, punya anak, akhirnya mesti digedein bareng sama mantan suami atau mantan istrinya. Gimana caranya bisa handle itu? Gimana caranya bertahan menghadapi semua julitan dari orang Kristen? Karena kayaknya yang nggak ada yang lebih aib daripada orang yang pernah bercerai di gereja. Ya mungkin nggak ada yang mau ngaku, tapi itu kenyataannya. Kayaknya udah si paling berdosa gitu. Ya atau lagi teman yang mungkin struggle dengan LGBT, ketertarikan sesama jenis. Ya. Makanya kami putuskan tahun ini mengundang orang yang kami kenal yang pernah gagal menikah. Padahal sama-sama Kristen loh. Padahal sama-sama terkenal loh era itu. Dua-duanya artis, dua-duanya banyak duit, dua-duanya Kristen. Tapi ternyata pernikahannya nggak berjalan. Kita pikir yang penting udah sama-sama Kristen, udah sama-sama punya duit, aman lah. Tapi ternyata gak segampang itu, teman-teman. Ya makanya kami putuskan untuk Ya kami putuskan untuk mengundang orang-orang yang pernah berbuat salah. Rame lah kolom komen. Ya. Karena yang kebetulan kami kenal orang yang cukup distigmakan sebagai ini orang kegatelan kan gitu. Rame lah di kolom komen tuh ya. Dan semuanya bilang mana pertobatannya belum kelihatan kan gitu. Mestinya dia nggak ada di poster. Sejujurnya kalau saya mau jujur, saya juga mestinya nggak ada di poster. Kalau bicara di Love Conference yang ada di poster mesti cuma Yesus. Nggak ada satu pembicara pun yang bisa ada di situ. Karena semuanya orang berdosa. Gak sempurna, masih belajar untuk mencinta. Dan masih bisa gagal, masih bisa salah. Ya, tapi itulah kita selalu ngerasa lebih baik dari orang lain. Ya. Padahal cuma cintanya Tuhan yang satu-satunya, yang gak ada yang nyamain. Yang beda tetapi Allah menunjukkan bahwa cintanya itu gak sama-sama yang lain. Di kategori dari dirinya sendiri, dia mati untuk kita. Kristus mati untuk kita ketika kita belum bertobat.
belum benar, belum sempurna. Ya, dan inilah cinta itu. Inilah cinta itu. Kita dikasihi sebelum kita layak dikasihi. Ya. Ayat 11 dari 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka apa? Haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ternyata tujuan akhir seorang dikasihi bukanlah perasaan dikasihi. Walaupun to be loved is the best feeling in life. Untuk dikasihi adalah perasaan terindah yang bisa kita rasakan di kehidupan ini. Tapi itu bukan tujuannya. Kita dikasihi supaya kita dimampukan untuk saling mengasihi. Ya, Tuhan mencontohkan apa itu cinta, bagaimana mencinta, supaya kita dimampukan untuk saling mengasihi. Ya, kasih jangan pernah lupa adalah sebuah perintah. Ya, ada seorang Farisi di Matius 22 ayat 34 sampai 40, ya orang Farisi ini ayat 35 bilang seorang ahli Taurat, jadi dia hafal ayat, dia tahu ayat ahli. Dan dia berusaha untuk mencobai Yesus. Teman-teman, beberapa kita udah tahu yang kita punya bukan cinta tapi nafsu, tapi berusaha mencobai pendeta. Kan gitu. Ya, dengan pertanyaan, Pak Pendeta, kalau boleh nggak pacaran sama yang bukan Kristen? Kan gitu. Itu kan pertanyaan mencobai pendeta. Lu udah tahu jawabannya, cuman lu nggak suka jawabannya, ya kan? Dan lu berharap ada pendeta lain yang jawabannya beda. Kalau di Alkitab udah jelas, janganlah jadi sama orang yang nggak seimbang, yang nggak sepadan, yang nggak percaya sama Yesus. Ya, apa bagian bersama sih? Kristus sama Belial. Terang sama gelap nggak bisa bersatu, itu bukan bicara warna kulit. Kalau follow IG gue, lu lihat istri gue putih banget. Nggak sekelam kulit gue, kan gitu. Ya, tapi itu bukan warna kulit, teman-teman. Ya lu udah tahu jawabannya, tapi gini, orang kalau udah tahu jawabannya tapi bertanya itu mencobai. Dan orang Farisi ini, ahli Taurat ini berusaha mencobai Yesus dengan pertanyaan. Ya. Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus ayat 37, kalau di bagian lain yaitu Lukas, Markus, dia jawabnya gini. Apa yang tertulis di situ emang di hukum Taurat? Terus orang ini ngejelasin bukan 10 hukum Taurat, tapi menjelaskan, dia ngomong sendiri, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orang ini ahli. Jadi yang ngomong ini sebenarnya kalau di Markus atau Lukas bukannya Yesus, tapi orang itu. Dia bikin rangkuman bahwa hukum 1 sampai 4 itu mengatur seberapa besar kita mesti mengasihi Tuhan. Dan 5 sampai 10 dimulai dari hormatilah ayah ibumu sampai jangan mengingini milik sesamamu, itu berapa besar kita harus mengasihi sesama manusia. Berarti apa orang ini ahli? Dia udah tahu kenapa nanya, mencobai. Udah tahu bukan nanya, udah tahu nanya. Udah tahu taat. Itu dia. Dia udah tahu taat bukan nanya. Tapi karena dia mencobai, dia bertanya dan Yesus ngejawab di situ. Ya. Itulah apa? Pada kedua hukum inilah ayat 40 tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini perintah terutama untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau mengasihi adalah perintah terutama, menolak mengasihi berarti adalah pelanggaran terbesar. Benar gak? Kalau mengasihi adalah perintah terutama, menolak mengasihi adalah pelanggaran terbesar. Gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar. Ya, jadi jangan sampai kita pikir yang kita punya cinta, ternyata bukan. Kita pikir yang kita punya kasih, ternyata bukan. Pastikan. Karena cinta adalah sebuah perintah. Perintah artinya melampaui perasaan. Ada amin? Ya dong. Anak saya lagi ulangan yang pertama tadi lagi baru. Ya hari ketiga apa keempat ulangan. Berarti berapa hari lagi. Ya. Kalimat yang paling menyebalkan pas lagi ulangan adalah apa? Ya, waktunya habis. Selesai nggak selesai? Nggak peduli perasaan loh. Tuh guru. Mau bisa, mau enggak. Mau selesai atau belum. Perintah tuh kayak gitu. Ya nggak peduli perasaan lo, harus bisa mengasihi. Harus mengasihi karena perintah. Nyebelin ya. Nyebelin kalau lu nggak pernah dikasihi. Kalau lu menyadari betapa besar lu dikasihi sama Tuhan, nggak senyebelin itu. Enggak. Lu tahu persis kenapa lu yang nggak layak dikasihi, tapi dikasihi.
Lu menyadari bahwa gue dikasihi bukan karena layak, tapi karena dia mau saya mampu mengasihi. Saya taat mengasihi. Ya. Ayat 16 dari 1 Yohanes 4. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dari mana kita tahu dan mengenal kasih Allah? Yesus yang disalib. Lagu sekolah minggu, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu dosa dihapuskan. Zaman om sekolah minggu dulu itu lagunya. Muka lu kayak nggak pernah denger gue. Ya. Kita telah mengenal dan telah percaya, bukan cuma tahu tapi percaya dan bukan cuma percaya tapi mengenal artinya apa? Mengalami cinta itu. Gua ini produk dari cintanya Tuhan. Kalau Tuhan nggak sayang sama gua nggak mungkin ada sampai hari ini. Ya nggak mungkin Tuhan selamatin gua dari kehidupan yang sia-sia dan pakai hidup gua sampai jadi hamba Tuhan yang sekarang. Kalau dia nggak sayang nggak mungkin ini semua terjadi. Ini semua bukan karena gue sayang sama dia, tapi karena dia sayang sama gue. Ya. Allah adalah kasih. Dia bukan hanya maha pengasih lagi maha penyayang. Cinta bukan hanya kemampuannya, tapi dia itu cinta. Jadi gak bisa kita ngomongin cinta tanpa ngomongin Tuhan. Gak bisa kita mau mencinta, mengabaikan Tuhan. Gak bisa. Makanya kenapa gak boleh jadian sama yang gak percaya? Karena gak nyambung. Lu peduli sama Tuhan, dia enggak. Bagian bersamanya di mana? Dia gak tahu apa itu cinta. Kayak lu dulu gak tahu, tapi sekarang lu tahu dan mengenal dan percaya. He is love. Dia itu kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Artinya when we love, we prove to the world that kita di dalam Tuhan. Kita membuktikan kepada dunia bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ya, hari Minggu ini kita merayakan peringatan pencurahan Roh Kudus, di mana kita bukan hanya dalam Tuhan, tapi ternyata Dia juga tinggal di sini. Ya, ketika kita menyadari bahwa gereja bukan bangunannya dan lebih dari organisasinya, gereja itu orang, karena Tuhan tinggal di sini. Ya. Ayat 19 dari 1 Yohanes 4. Teman-teman, besar atau kuatnya cinta itu tergantung dari kuatnya alasannya. Cinta perlu alasan, benar ya? Karena ada kata-kata romantis, katanya cinta itu gak perlu alasan. Oh ya, berarti ilfil juga gak perlu alasan. Kan gitu. Ya kalau cinta itu gak perlu alasan, kalau jadian gak perlu ada alasannya. Ya pantas putus gitu aja tiba-tiba. Gak jelas, ghosting, ngilang, tiba-tiba jalan sama cewek lain. Loh. Lu jalan sama siapa? Loh, kenapa emangnya? Lah, kita kan apa? Kita apa? Kan gitu, gak jelas. Karena gak ada alasan jadian, sehingga putusnya juga gak ada alasannya. Enggak, cinta perlu alasan. Jangan termakan sama kata-kata romantis itu cinta gak perlu alasan. Cinta kalau gak ada alasannya, lemah cintanya. Karena kuatnya cinta tergantung dari kuatnya alasannya. Dan gini, saya bukannya mau menyombongkan diri, tapi ini kenyataannya kita, orang Kristen punya alasan mencinta yang paling kuat. Di ayat 19 dibilang gini, kita mengasihi, kita mencintai karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Ini alasan paling kuat. Siapa? Tuhan. Karena cuma Tuhan yang gak terbatas. Yang lain terbatas. Kalau alasan lu mencinta karena duit, nanti kalau ada yang bisa kasih duit lebih banyak, cinta lu pindah. Kalau alasan cinta lu cuma karena dia hot, kan gitu. Ya, kenapa lu jadian sama dia? Habis hot kak, ya elah. Neraka juga hot tuh, hati-hati. Alasannya gak ada yang lebih cupu dari itu apa? Ya, kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia walaupun istriku cantik dan molek. Ih, gak percaya, makanya follow IG gue, lu lihat ya. Tapi apa, percayalah itu akan berlalu. Ya, alasan yang salah mencintai akan jadi alasan yang kuat untuk meninggalkan. Kalau duit alasan lu jadian, kalau ada yang bisa punya duit lebih gede, lu pindah, lu tinggalin orang itu. Kalau kecantikan, kegantengan yang membuat lu sayang sama dia atau cinta sama dia, kalau ada yang lebih cantik dan lebih ganteng, lu pindah.
Oke, kalau cuman karena kesembuhan lu ikut Yesus, ketika lu sakit dan lu berdoa Tuhan gak sembuhin, lu cari alternatif yang bisa nyembuhin lo. Alasan yang salah untuk mencintai akan jadi alasan yang tepat untuk meninggalkan. Alasan yang sama. Maka kita perlu alasan yang kuat dan gak ada yang lebih kuat dan tak terbatas selain Tuhan. Dan kita orang Kristen mencintai, mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Modal kita cintanya. Yang one of a kind itu. Dan pastikan ini modal kita mencintai. Sehingga ketika kita bilang ngomong sayang sama orang, itu FR, for real. Gitu. Beneran, sungguh, mati. Itu bahasa zaman dulunya. Beneran. Gue beneran sayang sama lo. Ya. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, atau membenci sesama manusia, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa gak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, gak mungkin mengasihi Tuhan yang gak dilihatnya. Jadi proof of love, bukti bahwa kita sayang sama Tuhan akan dibuktikan lewat cinta kepada sesama manusia. Dan nanti ketika lo secara asmara mendekati seseorang dan mengucapkan janji di depan altar untuk setia, cinta lo kepada Tuhan dibuktikan kepada kesetiaan lo dengan pasangan lo. Ya. Ini kita akan habisin waktu kita di sini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ya, dalam sekitar 20 menit yang kita punya sebelum 5 menit. Pertandingan bola dimulai, oke. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Teman-teman, setuju ya? Tadi kita udah ngomong bahwa cinta melampaui perasaan. Dia adalah perintah. Oke. Setuju ya? Dan kita dimodalin sama Tuhan. Artinya seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan udah menerima cinta yang sejati. Kenapa mesti sama orang Kristen? Karena cuma orang Kristen yang menerima cinta yang dari Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Dan cuma orang Kristen yang bisa dipastikan memiliki cinta yang benar. Makanya kenapa sama-sama orang Kristen? Karena itu. Tapi orang Kristen yang gimana dulu? Yang berhasil membuktikan cintanya, mengasihi orang-orang di sekelilingnya. Ya, makanya selalu akan dilihat dari mana. Kalau kehidupan masa lalunya buruk, ya kita belajar untuk oke. Yang penting kita lihat pertobatannya yang sekarang. Tapi kita akan selalu lihat ke belakang, oke? Ketika dia keluar dari rahim ibunya, apakah dia berhasil mengasihi orang-orang yang pertama kali matanya lihat? Ya, orang yang gagal mengasihi orang tuanya biasanya akan gagal juga untuk mengasihi pasangannya dan menjadi orang tua yang baik. Kenapa? Karena PR-nya nggak dikerjain. Dia langsung pengen buru-buru naksir sama anak orang. Ya saya bilang sama anak saya, lu masih SMP. Ya bukan nggak boleh jadian, nggak penting. Ya bagian lu sekarang adalah kelarin tanggung jawab lu dulu. Lu mengasihi dulu, lu kasihi gua, kasihi mama, kasihi adik-adik, kasihi opa oma, itu dulu. Kalau itu udah lulus, silakan mengasihi orang lain. Tapi kalau itu aja belum lulus, ntar dulu. Ya jangan langsung nembak-nembak begitu, jangan. Ya berantakan. Ya teman-teman, kalau orang naik kendaraan ya, kita bisa lihat SIM-nya nembak atau enggak, kelihatan. Kelihatan dari cara dia bawa kendaraan, benar. Ya, nanti cara kita mengasihi akan terlihat. Kita sungguh-sungguh enggak memiliki kasih Kristus, menerima cintanya atau bukan. Ya, cinta itu lebih dari perasaan, dia keputusan. Coba lihat, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Dia dijelaskan di situ bahwa kasih itu sabar. Sabar itu bukan perasaan. Perasaannya sebenarnya empet. Sebenarnya jengkel sama dongkol kolaborasi. Benar. Tapi apa? Sebenarnya kesel, tapi apa? Memutuskan untuk sabar itu bukan perasaan. Keputusan. Sebenarnya kesel, tapi memutuskan untuk sabar. Ya. Murah hati kasih itu. Murah hati itu bukan perasaan. Pernah lu terbangun dengan perasaan murah hati? Gue lagi murah hati nih, siapa yang gue mau bagi duit ya? Gitu. Enggak, lu gak pernah terbangun dengan perasaan itu. Murah hati itu keputusan, sebenarnya gue juga lagi susah. Sebenarnya juga perlu nih duit sebenarnya. Tapi apa? Memutuskan untuk bermurah hati. Bilang sama istri, Beb, kita bantuin dia ya.
Kita gak kebanyakan duit, oh sayang, I know. Tapi I choose to be generous. Keputusan, bukan perasaan. Ya, ia tidak cemburu. Sebenarnya cemburu. Tapi memutuskan untuk gak cemburu. Kenapa? Norak. Ya. Tapi Tuhan tuh cemburu, bukan cemburu kayak kita yang ngiri, insecure, bukan. Tuhan cemburunya wajar. Kenapa? Karena kita itu miliknya. Kita itu ditebus sama Dia. Untuk kita menyia-nyiakan hidup kita, Tuhan tuh cemburu. Lu tuh punya gua. Gitu loh. Ya. Kasih gak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini sebuah keputusan. Sebenarnya kita mengira dalam kebodohan kita ada hal yang bisa kita sombongkan dalam hidup. Tapi kita menyadari kayaknya enggak dah. Ini kan semua dari Tuhan. So kita memutuskan untuk apa? Gak memegahkan diri dan gak sombong. Teman-teman, kerendahan hati bukan kemampuan. Kesadaran. Dan sebuah keputusan menyadari bahwa segala sesuatu yang dalam hidup kita ini bukan punya kita. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dan dari situlah kita jadi orang-orang yang tahu diri. Yang tidak membanggakan pemberian, tapi membanggakan sang pemberinya. Selalu meninggikan Tuhan. Ya, ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini paling jelas nih pembedaan antara nafsu sama cinta. Ya, apa bedanya? Beda banget. Dunia nggak bisa bedain. Kita bisa. Ya, kenapa orang pacaran grepe-grepe? Apaan tuh? Anggur-anggur, grape-grape. Kenapa orang pacaran mesum? Kenapa orang melakukan tidak sopan ketika pacaran? Ada di situ. Karena yang dia pentingkan cuman dirinya sendiri. Itu alasan orang melakukan tidak sopan. Sopan atau nggak sopan bukan bicara tentang adat istiadat di daerah itu. Ya, kita adat ketimuran Indonesia, mungkin kita dianggap kolot di luar negeri. Ya, cipok-cipokan di pinggir jalan udah biasa. Kita di sini baru naik motor turun cium tangan aja langsung cie-cie, norak, ya kan? Baru foto bareng di kawinan peluk dari belakang aja udah langsung heboh. Baru cuma ngomong deket-deket udah heboh. Elah norak. Lu gak pernah jatuh cinta ya? Hah? Lu gak pernah lihat? Itu biasa aja, cuma karena stigmanya udah jelek. Emang kegatelan tuh janda, yang ngerti gak? Jadi panjang kan? Sebenarnya normal-normal aja. Kalau lagi KKR kayak tadi, lu lagi teriak-teriak. Kalau yang ngomong kan, tiba-tiba kameramennya mau ngomong sama ketua panitia kan gitu. Ketua panitia cowok, kameramennya minta di satu. Ya kan yang foto-foto. Kan ada yang cewek juga, kok bisik-bisik. Pasti kan gak, pasti teriak-teriak dekat-dekat kan itu. Apakah cie-cie-cie? Enggak. Karena berisik. Ya, ya gak? Bukan karena beda budaya. Tapi apa? Tujuannya beda. Ya orang Kristen bisa bedain mana pacaran, mana pelacuran. Apa bedanya? Pacaran itu cinta, motifnya. Artinya selalu berpikir gini, apa yang bisa gue berikan buat lo? Apa nilai tambah yang bisa gue berikan karena lu jadian sama gue? Untungnya buat lo tuh apa? Ya, lu anak dari keluarga baik-baik. Cinta Tuhan. Rajin pelayanan, kalau lu jadian sama gue, apa nilai plus yang bisa gue tambahin buat lo? Oke? Harusnya jadi perpanjang gini, buat para laki-laki, lu tuh harusnya perpanjangan tangan orang tuanya untuk jagain dia. Di kampus, misal lu pacaran sama teman satu kuliah. Perpanjangan tangan orang tuanya di gereja. Ya, di perjalanan dari manapun orang tua pasti tahu nih ada cowoknya yang nganterin dia. Harusnya itu. Lu bukan jadi ancaman buat anak perempuan mereka. Lu harusnya jadi security. Keamanan yang diperlukan. Justru tenang. Ini cinta Tuhan anak ini. Aman kalau ada dia mah. Pasti anak gue sampai rumah dengan selamat. Right? Kan harusnya gitu. Tapi yang terjadi apa? Sebaliknya. Nafsu yang ada nafsu selalu berpikir sebaliknya. Bukan apa yang bisa gue berikan buat lo. Tapi apa yang gue dapat dari lo. Gue kemarin dulu jadian sama mantan gue. Udah mantan aja masih dapat jatah mantan. Parah benar. Tapi itu omongan di jalan kayak gitu. Gue sampai kayak jatah mantan apa? Wah parah. Anak sekarang omongannya baru 15 tahun, 16 tahun.
ngomongnya udah jatah mantan. Waduh, parah. Tapi itu realitanya. Karena yang dipikir selalu apa yang bisa gue dapat dari lo. Gue udah ngejemput lo di rumah, nganterin lo ke mall, bayarin lo makan, beliin lo sepatu yang lo bilang lo pengen banget, bayarin lo nonton. Oke, nganterin lo pulang, masa cium aja gak dapet sih? Lihat gak? Itu pelacuran. Gue gini biar dia bisa dapat itu. Tapi kan kita gak gitu. Kenapa kita tidak melakukan tidak sopan? Karena kasih itu tidak melakukan tidak sopan. Kalau melakukan yang gak sopan itu bukan cinta. Walaupun di mulutnya bilang gue sayang banget sama lo beb. Bohong dia. Kalau sayang itu dijaga bukan dirusak. Gue ulang, kalau sayang itu dijaga. Bukan dirusak. Kalau ada sekarang yang lagi ngerusak lo atas nama cinta, lo pergi. Dia gak sayang sama lo. Ya. Kalimat ini mesti keluar dari perempuan bukan dari laki-laki yang bilang, kalau lu sayang sama gue buktikan lu sayang sama gue. Terus dia minta keperawanan lo. Enggak, mestinya lu yang ngomong sama dia. Kalau lu sayang sama gue buktiin. Jangan minta yang aneh-aneh. Ya bertanggung jawab dulu. Kelarin dulu tuh kuliah, kerja dulu nabung. Ya biar bisa beliin cincin, bisa merit. Baru gue kasih. Ya dong, cinta itu dijaga bukan dirusak. Dunia gak bisa bedain, orang Kristen bisa. Ketika lo udah menerima cintanya Tuhan dan diubahkan dengan cinta itu dan lo punya keinginan untuk menambahkan value kepada hidup satu orang ini. Nah selalu bertanya apa yang bisa gue lakukan buat lo. Kalau belum sampai sana udah gak usah. When you love someone, soalnya gini, when you love someone ketika lo mengasihi seseorang, lo akan rela memberikan bahkan sampai nyawa lo. Dan itu benar. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan kita. Karena sangat besar dia mengasihi kita, dia mengorbankan anaknya. Cinta itu sekuat maut, mesti hati-hati. Jangan sampai lu sayang banget sama satu orang, bucin banget sama dia, sampai lu rela mati buat dia. Tapi dia setia sama lu aja gak bisa. Rugi dong. Ya. Jangan mau. Berikutnya kasih tidak pemarah dan gak menyimpan kesalahan orang lain. Ini artinya apa? Gak dipenuhi kebencian. Semua orang pernah bikin salah. Tapi kalau dia terus bikin salah, sekali lagi hati-hati. Ini jangan-jangan dia gak beneran sayang sama lo. Kalau emang dia sayang sama lo, harusnya dia bertobat. Harusnya dia sungguh-sungguh, oke, sorry ya sayang, mesti gue gak kayak gitu ya. Berarti berikutnya gak bikin lagi. Ya pertobatan adalah penyesalan yang dibuktikan. Kalau gak ada pertobatan berarti nyesalnya palsu. Ya, dia nggak pemarah walaupun masih bisa marah, tapi nggak panjang-panjangin karena marah yang berkepanjangan itu namanya KDRT dalam bentuk emosi, ngambek gitu misalnya, ya nggak? Ketika Delila ngambek, Simpson tuh sampai pengen mati rasanya, ya cewek-cewek jangan jadi kayak gitu deh, nyusahin, bener. Sampai cowoknya mesti bilang, aku harus gimana beb, itu dia. Itu pertanyaan paling desperate dari seorang laki-laki. Yang sekolah. Udah kelar kuliah, udah kerja, sampai mananya, jadi gue mesti ngapain, itu dia. Itu menunjukkan berarti lu udah sampai di tahap yang segitu mengerikannya. Ya. Nggak mau tahu, terserah. Bodo amat. Ini jadi mau makan apa, terserah. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Artinya ketika ada masa lalunya yang buruk, dia ceritain sama lo. Dan dia udah gak hidup di situ. Lepaskan pengampunan. Ya gue ngomong gini kenapa? Karena gue produk dari pengampunan. Kalau istri gue gak maafin gue, kita gak nikah. Gak sampai 15 tahun kayak gini punya 3 orang anak laki-laki. Saya gak jadi pendeta pasti. Tapi karena dia memutuskan untuk memaafkan saya dan masa lalu saya yang saya gak bisa ulang. Orang berarti masa lalu kok. Tapi cinta gak menyimpan kesalahan. Dia bilang kalau gue emang pengen maju sama lo. Kalau emang gue beneran sayang sama lo, I have to forgive you. Dan gue bersyukur buat pilihan itu. Karena gue gak bisa paksa dia untuk memaafkan gue. Kalau gue paksa dia berarti gue gak sayang sama dia.
Makanya dari awal apa untuk saya membuktikan cinta saya kepadanya, bahwa saya sungguh-sungguh menyayangi dia, saya ceritain masa lalu saya. Alhasil ketika ditembak, diterima apa ditolak? Tebak? Ya ditolak lah. Di mana-mana orang kalau lamar kerja itu masukinnya portfolio yang bagus-bagus, bener gak? Mana ada yang jelek diceritain. Ya, cuma kerja seminggu di Indomaret terus berantem sama tukang parkir terus keluar gitu terus diceritain gitu. Kan enggak. Pasti kegagalannya nggak pernah diceritain, tapi saking gue sayangnya sama perempuan ini, gue sampai berpikir gini, dia berhak tahu. Ya, sebajingan apa cacing ini? Oh ya, sebajingan apa? Walaupun anak gembala, anak pendeta, pangeran kodok ini. Ya kan, pangeran kodok jadi kodok gara-gara kena kutuk kan? Karena kesalahannya sendiri. Dan karena gue sayang sama dia, gue berpikir dalam hati gue, dia berhak tahu. Dia ada adik, dia anak baik-baik dari keluarga yang baik-baik. Yang menjaga kesuciannya sampai saat itu. Dan dia berhak tahu. Karena gue sayang sama dia. Gue gak mikirin diri gue sendiri. Gue cuma berpikir apa yang bisa, gini loh, ini gue ceritain semua, gue jabarin di meja tuh. Gue bongkar semua. Gue udah tinggal segini. Tapi gue sayang sama lo, ada kemungkinan gak? Ya, gak diterima. 6 bulan kita tetap satu gereja, pelayanan bareng. Nah karena tahu jodoh itu gak bakal kemana. Ya gak diterima bukan berarti harus pindah gereja. Hah? Enggak? Lalu, tepuk tangan kenapa ya pengalaman ya? Kok tepuk tangan sih? Putus gak harus pindah gereja. Atau pindah agama apalagi. Gak harus. Ya pengalaman buruk lo dengan berbagai laki-laki Kristen. Atau perempuan Kristen gak menjadikan lo harus cari yang lain. Enggak. Lo belum ketemu aja yang benar. Lo belum ketemu yang benar-benar Kristen aja. Ya makanya jangan pindah gereja, stay. Karena bisa jadi orang yang lu gak pernah kira akan jadi pasangan, lu gak pernah tahu. Ya not in a million years. Gue cuma bisa naksir dari jauh sebagai pangeran kodok. Naksir sama putri raja, gue gak pernah berpikir bisa dapetin dia karena gue gak layak. Tapi gue ceritain semua. Ya akhirnya 6 bulan kemudian kita secara natural deket lagi. Dan kali ini gue tembak, tapi berikutnya pakai SMS. Karena pernah nembak langsung tapi ditolak, sakit. Jadi kalau ditolak lagi jadi gak terlalu sakit gitu loh. Paling gak lewat SMS ya kan. Malah diterima. Ya akhirnya ya sampai hari ini. Tapi apa sepanjang pacaran berantem terus. Kenapa? Karena dia selalu ingat masa lalu gue. Kamu jahat sama aku. Gue gak tahu bakal jadian sama lu. Gue dulu pikir gue pas pacaran gak bener dulu sama mantan gue mengira itu cinta. Ya. Dia udah bukan perawan lagi waktu itu. Dan anehnya, katanya gue sayang sama dia, tapi gue manfaatin dia udah gak perawan. Kan gila. Atas nama cinta. Dan gue berusaha untuk setia. Karena gue udah melakukan kesalahan, gue mau bertanggung jawab. Lucunya, anehnya, sepanjang bertanggung jawab malah sering bolos kuliah, pacaran. Bertanggung jawab dari Hong Kong. Bertanggung jawab tuh kelihatan juga dari kerjaan lo, dari kuliah lo, itu semuanya beres, pelayanannya beres. Kalau enggak, lo gak bertanggung jawab. Bohong sama orang tua biar bisa jalan, biar bisa pacaran itu kan gak bertanggung jawab namanya. Tanggung jawab tuh gak kayak gitu. Ya. Tapi apa di titik tergelap itulah Tuhan yang keluarin gue dari hubungan itu. Ya di malam Natal dia minta ditelepon, padahal tadi ketemu kebaktian loh. Bisa ngobrol loh, enggak tunggu dulu bisa. Baru dia minta ditelepon malam Natal. Minta diputusin. Katanya gini, kamu terlalu baik buat aku. Gue jadi ngerti kenapa dia telepon. Karena kalau ketemu langsung bisa gue gampar. Gimana? Gue udah cukup jahat buat lo. Hah? Kan gitu. Karena siapa yang mau putus? Gak mau dong. Iya siapa yang mau diputusin di malam Natal lagi? Nightmare Before Christmas. Hah? Ada filmnya tuh. Jadi rema dalam hidup gue. Gue mana tahu. Film horor Tim Burton itu kenapa jadi rema dalam hidup gue. Malam Natal gue.
Disuruh putusin, kata gue terlalu baik buat dia. Sakit pun sakit, tentu saja. Ya 2 tahun kemudian gue kenalan lah sama satu perempuan ini. Ya gue udah ambil keputusan waktu itu. Gue gak mau pacaran lagi. Karena pacaran gue sekalinya ngaco. Gue gak tahu apa itu cinta. Gue gak mau ngerusak anak orang lagi. Tuhan, gue mau hidup buat lo aja. Itu kata-kata gue. Ya gue mau selibat untuk membayar dosa gue. Tapi gue gak menyadari bahwa dosa gue udah dibayar. Gimana cara gue bayar dosa yang udah dibayar? Lu pernah makan terus dibayarin orang? Lu mau coba bayar pasti gak bisa kan? Ya udah dibayarin. Gue gak menyadari hal itu. Ya I don't know what love is ketika itu. Kira tahu ini cinta, ini dia. Enggak, gue gak tahu. Kalau cinta gue gak mungkin manfaatin mantan gue. Gue gak mungkin gak bertanggung jawab dalam semua tanggung jawab gue di kampus, di pelayanan. Gak mungkin. Gue gak tahu apa itu cinta. Sampai gue berusaha bayar dosa gue sendiri. Dengan cara melajang seumur hidup pelayanan. Gue gak tahu apa itu cinta. Sama sekali gak tahu. Sampai dia perkenalkan gue sama perempuan namanya Love. Lu gila gak? Tuhan ngajarin gue cinta. Memperkenalkan gue sama perempuan namanya Love. Dan nama gue Kristo. Pas merit nama kita Christ Love. Kasih Kristus. Gila gak? Bukan karena kehebatan gue, yang bikin nama gue bukan gue, sama bapak gue. Yang bikin nama dia juga sama, sama bapaknya bukan dia. Entah gimana Tuhan ketemuin kita. Di gereja bukan di tempat lain. Di waktunya Tuhan ketika gue udah tahu persis apa yang bukan cinta. Tuhan pertemukan gue, dia kasih kesempatan lagi. Oke, ini dia kesempatan lo. Untuk mengasihi dengan cinta yang lu udah terima dari gue. Dan ini yang gue inginkan buat semua kalian. Oke? Kalau dia udah pemarah dan selalu ngungkit-ngungkit kesalahan, lu cari yang lain. That's not love. Cinta itu tahu kesalahan lu. Dan tahu betapa besar lu udah menyesal dan memaafkan lu. Itu cinta. Dia gak mungkin pemarah yang kasar gitu gak mungkin. Ya emang orangnya gitu sih, emosian. Enggak. Cinta itu keputusan. Mungkin orangnya darah panas kayak gua. Gua itu Jawa, Ambon, Manado, Rote. Rote, Ambon, Timur itu panas. Manado tuh tengah tuh Wita, agak-agak panas dia. Jawa itu dingin, seperempat ini gak bakal, gue tuh orangnya panas. Panasan, pasti pemarah. Tapi apa keputusan gue untuk gak marah-marah. Kenapa? Love. Cinta yang bikin gue belajar untuk gak marah-marah. Yang habis lu, habis gue orang Batak, gak ada urusannya, gue orang Ambon. Apa? Gak ada alasannya. Gak usah bawa-bawa lo orang apa, enggak. Kita orang Kristen. Ada amin. Oh iya, kita belajar. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan bawaan orok. We learn how to be gentle. Kita belajar cara jadi lemah lembut. Karena cinta kita belajar itu. Ya, ia nggak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi bersuka cita karena kebenaran. Bukan cuman kan itu menguntungkan lu, berapa kita? Bukan pembela kebenaran. Kita cuman apa ya? Cuman mau berprotes ke hal-hal yang merugikan kita, itu aja. Kalau itu nggak ada urusan sama kita, bukan urusan gue, udah. Lu nggak tegur temen lu, bukan urusan gue, lihat. Ya. Contoh gampang deh, di Jakarta ada namanya Transjakarta. Oke, dia punya jalur sendiri, namanya busway, right? Gak boleh dia lewat situ kecuali bus Transjakarta, bener gak? Dulu kalau gue berangkat kantor, gue naik motor. Ya, naik motor, dan gue paling benci kalau ada orang tiba-tiba ngambil jalur itu. Karena itu melanggar hukum, gak bener tuh orang. Gitu. Sampai 1.3, gue mau berangkat, motor gue bannya kempes. Gak bisa apa-apa, gue harus naik angkutan umum. Pas naik angkutan umum, lampu merah. Tau gak? Sopirnya memutuskan ambil jalur busway. Wow, lu mau tau rasa apa yang timbul dalam hati gue? Bukan amarah. Wah pinter banget lu bang, gas. Karena menguntungkan gue. Teman-teman, kalau itu yang lu punya, cuman hal-hal yang menguntungkan lu doang.
Itu bukan lu bukan pencinta. Lu bukan membela kebenaran atau membela keadilan. Lu cuma membela yang menguntungkan lo. That's not love. Cinta itu gak bisa diam kalau ada yang gak benar. Bukan karena lebih benar, bukan. Tapi karena cinta. Gak mestinya kayak gini. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, artinya kalau ada teguran pasti diumpetin, bukan dipamerin, bukan diposting, malah diposting. Ya, gue banyak belajar dari istri gue untuk negur, bahkan ketika marah sama anak-anak, jangan di depan umum. Nanti di belakang kamu ngomongin, kamu mesti gak boleh kayak gitu kok, di belakang. Karena kalau di depan umum, that's not love. Lu mempermalukan dia. Ya, artinya juga apa, gak dibiarin, ditegur tapi gak di depan umum. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, artinya gak gampang nyerah. Tapi bukan dalam hubungan yang bucin, yang bodok, ngerti gak? Yang udah jelas dia selalu ngambil keuntungan dari lo, lagi manfaatin lo, tapi lo atas nama cinta, katanya menutupi segala sesuatu. Gak gitu konsepnya. Ini nanti dipakai pas udah nikah. Pas udah nikah, segala kesalahannya kita harus belajar memaafkan. Karena kita udah bikin janji di hadapan Tuhan. Untuk tetap setia. Apapun yang terjadi, untuk tetap mengasihi, menghormati, provide, apapun yang terjadi, untuk gak kasar, apapun yang terjadi. Ya, sabar mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan cinta apa? Cinta sejati tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, but love never ends. Teman-teman, kenapa aku ngomongin ini? Karena gini, kalau lu belum terima cinta yang ini, jangan deh. Ya Salomo bilang kayak gitu kan, jangan, do not excite love before you're ready. Jangan bangkitkan asmara sebelum kamu siap. Ya jangan cinta-cintaan, naksir-naksiran kalau lo belum punya cinta yang ini. Karena percayalah kita akan ngerusak satu lagian orang. Ya, sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Terima dulu cinta itu. Berapa dari kita kekurangan kasih sayang sama orang tua kita. Terus lo nyari cinta itu dari pacar lo. Mana bisa? Dia bukan bapak lo. Sampai kapan juga dia gak bisa jadi bapak lo. Lo mesti dipenuhi dulu dan dipulihkan dengan cinta dari Bapa di sorga. Sehingga hati lo pulih. Sehingga nanti siapapun yang jadian sama lo gak kasihan. Tuh gak maksudnya kasihan. Ada orang yang belum bisa move on dari diselingkuhin sama pacarnya. Jadian sama orang lain. Alhasil, tuh cowok capek karena perempuan ini sangat curigaan sekali. Dia selalu, lu di mana? Sama siapa? Ngapain? Balik jam berapa? Oh, ribet sekali. Ya, nggak percayaan orang. Ayo, video call. No pic hoax kan gitu. Ribet amat. Akhirnya sampai HP-nya dinyalain terus live ditempel di jidatnya. Biar lo tahu gue ngapain aja. Dia beli GoPro, ditaruh di kacamatanya. Biar tuh ceweknya gak curiga. Lihat, kasihan. Teman-teman, gak ada cinta selain cintanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kalau belum pulih, jangan mencintai. Lo akan ngerusak, percaya deh. Percaya deh, gue been there done that. Gue pernah ngerusak atas nama cinta. Dan gue berharap apa yang gue bagiin keterbukaan ini membantu kita ngerti, oh iya, gue mesti sungguh-sungguh dulu sama Tuhan. Gue mesti pulih dulu sama Tuhan. Dan gue mesti cari orang yang cintanya Tuhan juga udah melakukan itu ke dalam dirinya dia. Sehingga kita bisa berjalan bersama, karena nanti akan punya anak, problemnya beda lagi. Kita dituntut untuk mengasihi seperti kita lebih dulu dikasihi. Kalau belum siap mencintai seperti itu, jangan deh. Jangan mulai-mulai asmara deh. Ya, mulai dulu, PR-nya dikerjain dulu. Orang tua masih hidup, kasihi mereka. Sungguh-sungguh. Minta maaf. Buat semua ketololan yang pernah kita lakukan. Kekurang ajar, minta maaf. Beresin dulu. Ini kalau lagi sekolah yang benar. Bertanggung jawab. Dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Ya kalau belum bisa urus diri dulu. Sebelum ngurusin anak orang, kan gitu. Ya. Dimulai dari menerima dulu cinta itu. Ya, makanya malam ini aku mau share tentang itu. Mudah-mudahan kepake. Ya, jadi kita nggak buta. Gini,
Gak ada yang salah dari nyari anak Tuhan. Tapi salah kalau lu belum anak Tuhan. Itu salah. Sebelum nyari anak Tuhan, kita harus jadi anak Tuhan dulu. Karena kalau enggak kita ngerusak dia. Ya, jadi anak Tuhan dulu. Dan logika sederhananya gampang. Tuhan gak bakal percayain anaknya ke yang bukan anaknya. Jadi ayo berfokuslah jadi anak Tuhan dulu. Terima cinta ini lo. Penuhi diri lo. Pulihkan diri lo dengan cintanya. Dari sono dengan hati yang udah pulih. Baru belajar mencinta dengan sungguh-sungguh. Selalu berpikir nilai plus apa yang bisa gue tambahin buat hidup lo. Apa untungnya lo jadian sama gue. Apa untungnya nanti lo nikah sama gue. Ya. Dan apa untungnya gue pacaran sama lo. Kalau tadinya gue pelayanan tapi sekarang jadi males-malesan karena pengen pacaran. Ya, punya pacar harus lebih baik. Neng Yura aja ngerti. Masa situ kagak ngerti? Terlaluan, ya bener ya? Ya, udah ini sederhana teman-teman. Sekali lagi gue sharing apa adanya. Dan berdoa, you be the one and you will find the one. Ya, lu jadi anak Tuhan dan akan menemukan sesama anak Tuhan. Dan penyatuan kedua anak Tuhan yang menghasilkan keturunan ilahi yang seperti yang Tuhan mau. Ya bukan cuma ribet sendiri, sibuk doain suami yang bajingan itu. Ya, udah terlalu banyak yang kayak gitu. Tadinya pelayanan bisa fokus sama Tuhan, pas merit jadi gak fokus. Ya, mestinya udah doain bangsa-bangsa, ini masih sibuk doain si bangsat satu itu. Jangan. Don't waste your love. Don't waste your life. Ayo, sungguh-sungguh. Ya. Tonton gue undang bangkit berdiri, nggak usah maju di situ aja. Kita udah ramai banget. Waktunya tinggal dikit, tadi tinggal 15, berarti sekarang 10 mungkin atau 9, 8, 20, siap. Emang udah mulai bolanya lagi kan gitu. Ya. Berdiri. Semuanya tutup mata. Gue gak tahu. Oke. Siapa yang sadar bahwa dia kurang kasih sayang, gue gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan lu perlu berdamai dengan keadaan itu. Ya. Kalau lu punya masalah dengan keluarga, kayak lu gak dapat kasih sayang bener dari orang tua lo, tutup mata semua, jangan ngeliat gue. Gue pengen lo taruh tangan kanan lo di dada lo. Dan ini realitanya, sorry ya. Lu belum tentu, orang tua lu belum tentu minta maaf sama lu. Belum tentu sudi dia. Belum tentu dia serendah hati itu untuk minta maaf dan memulihkan hati lu. Bapak lu apalagi. Tapi you know what? Ada Bapak di sorga yang mencintai lu lebih besar daripada siapapun mencintai lu. Dan dia sampai korbanin anaknya untuk membuktikan, menunjukkan betapa besar dia mencintai lo. Dan hari ini lu terima cinta dari Bapa di sorga. Hanya itu yang bisa memulihkan hati lo. Buka hati lo yang udah terluka itu, yang udah takut. Yang udah takut dibuka lagi kan, takut terluka lagi kak. Gue gak mau buka hatiku buat siapapun. Hari ini lu buka hati lo buat dia yang tidak mungkin akan menyakiti hati lo. Tuhan, buka hati lo buat Tuhan. Kalau pandangan lo tentang Bapa di sorga selama ini rusak karena Bapak lo gak beres, hari ini lu lihat Yesus yang disalib. Dan lu sadari betapa Bapa di sorga beda sama Bapa lu yang di bumi. Jangan samain Bapa yang di sorga sama Bapa lu yang di bumi. Dan gak usah nuntut Bapa lu untuk minta maaf. Belum tentu dia mau. Dia juga kurang kasih sayang. Lu pikir dia cukup kasih sayang? Belum tentu.
Berapa banyak orang tua yang datang ke gua dan bilang, "Pastor, saya bingung. Kami suami istri udah berusaha sekuat tenaga mengasihi anak kami, tapi dia selalu gak pernah ngerasa disayang." Terus gua ngobrol, "Kalian memang masa lalunya seperti apa?" "Saya, Pastor," mamanya ngomong, "saya berasal dari keluarga broken home." Papanya juga ngomong gitu. Terus saya bilang, "Pantesan, kalaupun kalian berikan seluruhnya, tetap gak 100% karena kalian juga kurang." Saya bilang. Nangislah mereka berdua. Terus kita mesti gimana, Pastor? Sederhana. Kamu terima dulu cinta dari Bapa di sorga. Cinta yang sempurna itu. Dan biarkan cinta itu memulihkan hatimu. Sehingga engkau mengasihi anakmu tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa pamrih. Dan dari sana, dia akan baru bisa menyadari bahwa kalian sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kalian juga kekurangan kasih sayang. Dan teman-teman, hari ini gue mau kasih tahu lo, cintanya Tuhan itu cukup buat lu, bahkan buat kedua orang tua lo. Kalian semua kurang kasih sayang. Dan kalau cuma sibuk saling menuntut, gimana sih jadi orang tua, lu mesti sayang sama gue yang bener kayak dia. They tried their best. Lu terima cintanya Tuhan. Biar cintanya memulihkan hati lu, sehingga lu bisa mengasihi orang tua lu yang ternyata juga kekurangan kasih sayang. Ayo. Ya, gue yakin Bapa di sorga lagi peluk lo satu-satu saat ini. Roh Kudus yang di dalam diri lo sengaja tinggal di dalam diri lo, di dalam hati lo yang rusak itu. Kenapa? Karena cuman Dia yang bisa sembuhin, cuman Dia yang bisa pulihin hati lo yang rusak itu. Dan ketika hati lo udah pulih, kasihilah saudaramu, sesama manusia, khususnya orang tua lo. Yang paling deket dulu kakak adik lo, opa oma yang paling deket dulu, gak usah yang jauh-jauh dulu. Dan baru dari sana, kalau cintanya Tuhan udah memenuhi hati lo, lo siap untuk asmara, lo siap buat naksir sama orang, dan membuktikan bahwa lo mengasihi dia dengan cinta yang lo terima dari Tuhan. Hari ini terima cintanya Tuhan, dan alami pemulihan itu masing-masing di bangku lo sendiri. Tuhan, kami tahu Engkau berkarya Roh Kudus. Bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Engkau terus berbicara di hati setiap kami, memulihkan kami dari dalam. Dan mengajar kami bagaimana harus mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi